Halo guys, kembali lagi bersama Erik Nurul di channel. Di video kali ini kita akan membuat Fiction Supermoto, yaitu proses pertama pemotongan full step dari bodi kerangka yang nggak kepake ya. Lalu kita lanjut review, yaitu adalah bodinya. Kita pakai bodi R15 karena bodi bawaan pistonnya udah rusak. Kita beli shock, udah PNP masuk ke R15 ya. Udah masuk, tinggal colok jadi. Nggak colok juga sih, maksudnya tinggal pasang jadi, dan ada yang dipotong itu sedikit ya. Dipotong bagian bawahnya karena mentok ke bagian segitiga si shocknya. Tinggal pasang aja. Lalu tampakannya seperti ini nih ya. Ini udah kerangka, udah dicat tapi masih gelondongan kayak begitu, belum jadi apa-apa. Ini dia, dan ini dia mesinnya. Dibersihin sedikit-sedikit sama kita pakai bor dengan sikat kawat atau sikat baja ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, itu pengecetan swing arm. Kita pakai swing arm yang model KTM punya. Harganya ada di Shopee. Dan ini penyetelan jari-jari. Kita menyetel sendiri ya jari-jarinya karena nggak punya duit. Sedih banget hidup gua, anjir. Kita setel jari-jari sendiri. Kita pasang sedikit demi sedikit. Sedikit lama-lama menjadi kue donat. Nggak begitu dong. Penyetelan jari-jari ini, di jari-jarinya ada ya langkah-langkahnya, coba cari aja di YouTube, banyak untuk bagaimana tutorial menyetel jari-jari atau memasang jari-jari ke trombol, ke pelek. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu review swing arm yang udah kepasang di bodi R15. Itu udah PNP cuma pakai bearing yang berbeda. Dan ini dia pemasangan full step ya. Full step kita pasang. Setelah dipasang hasilnya seperti itu. Itu masih bodi R15 ya. Dan kita coba memasang ban depan. Ban depan masih pakai trombol bawaan Fiction ya, Fiction Old. Kita pasang, lalu proses berikutnya adalah review. Ini di hasilnya setengah jadi kayak model chopper ya motornya. Kita lanjut adalah penaikan mesin atau menaikkan mesin ke si body atau ke si kerangka motor. Ternyata bodi R15 ke Fiction tuh masuk, cuma dudukan atasnya ada yang diubah sedikit ya. Ini dibantu oleh sama teman-teman yang setia. Nanti IG-nya gue taruh di deskripsi, teman-teman yang ngebantuin proses pembuatan supermoto. Nah, kita bersihin karena kita kecot dulu sedikit, kita potong-potong dudukan atasnya karena berbeda ya. Dudukan R15 sama Fiction tuh beda banget. Bukan beda banget, atasnya beda. Kalau Fiction tuh ngejepit, kalau R15 tuh renggang. Lalu kita pasang, dan kemudian agak kesusahan sih kita masang ini karena ya begitulah, alat-alat dengan seadanya, tim-tim yang seadanya, dan di waktu-waktu kosong mereka pada kerja, gua modif ini sendirian. Ada yang perlu dipantek-pantek sedikit, nggak masuk sampai 4 orang turun tangan sampai gua lepas baju di situ karena gerahnya minta ampun Pak, karena bengkel kita tuh nggak ada AC-nya ya. Ada AC cuma AC alam, angin, angin, tahu lah angin. Nah, itu dia proses pemasangan mesinnya sudah naik ke rangkanya. Kita lanjut adalah pemasangan part-part atau kabel-kabel, enggak kabel-kabel, selang-selang radiator. Kita tes gasnya dulu karena kita akan membawa motor ini ke bengkel las ya. Kita bawa ke bengkel las dan nantinya kita akan melas karena kita nggak punya alatnya, jadi kita diserahkan ke tukang las. Nanti tukang lasnya gua taruh nomor WA-nya yang ingin mengcustom atau membuat Fiction Supermoto di area Tangerang. Bisa hubungi tukang las atau hubungi WA gua, nanti gua bakal caloin ke si tukang lasnya. Kita ternyata ada kerangka, ada ini yang diturunin karena ngejepit kabel radiatornya. Itu beda Pak, sumpah beda banget. Rangka R15 sama rangka Fiction tuh beda banget. Semuanya berubah pokoknya. Cuma sama aja bentuknya di tabok, padahal mah nggak sama ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Halo guys, ini dia proses pengelasan Supermoto Fiction ya. Potong di video pertama. Kita lagi ngelas dudukan full step R15 dengan full step itu berbeda. R15 lebih lebar, Fiction menyempit sedikit. no, mekanik sampai 4 ya. Itu sumpah ini motor ini jadi perhatian banget ya. Udah kayak chopper versi upside down. Ini dia sampai temen-temen ngebantuin sampai 4 orang yang videoin.
ini Ayo kesorot. itu dia pengen sorot. Nggak salah. Nah ini dia penampakannya setelah dilas. Kita las. Dan jadilah ini dia penampakannya setelah dilas full step. Dan kita akan bawa ke bengkel las. Belum, karena ini gua minjem lasan teman ya, ternyata ngelas susah pak. Sedikit ternyata lasannya patah terus dikarenakan malam juga, nggak ada alat-alat buat ngelasnya, kacamata pun nggak ada, jadi agak susah. Yang penting ada gambaran untuk masangin si body. Selanjutnya adalah pemotongan pembuatan PNC ya, karena tensi bawaan dari si bodinya itu nggak masuk, terpaksa kita harus custom di bengkel las. Dan ini dia pemasangannya sedikit demi sedikit kita bentuk dan lanjut selanjutnya. Nah ini dia tankinya guys, tankinya baru setengah jadi. Tukang lesnya jago banget nanti yang mau bikin supermoto di sini secara harga bersahabat dan bisa dibangun. Tanking lah custom dia custom sendiri handmade tanpa alat-alat apapun. Lanjut, tanki masih dibersih atau dirapi-rapikan kiranya yang mengganggu tidak sesuai. Kita bersihkan, kita bereskan, kita lapiskan dan lanjut pengelasan atau penutupan bagian tangki yang dipotong-potong tadi ya, dengan lasan karbit, karena pakai lasan biasa itu nggak bisa, lasan itu listrik, lasan MMA itu nggak bisa ya. Ini dia pengelasannya. Kita lanjut, ini dia motornya setengah jadi, penampakannya kita body beli di mantap. Shopee ya, nanti harganya di deskripsi. Nah ini dia penampakan Vision setengah jadi setelah dilas dan mencoba ukar-ukir sana itu. Dan ternyata kita pasang segitiganya itu kita pasang shocknya itu lebih melengkung ya, sudutnya itu nggak pas. Jadi akhirnya kita putuskan untuk memotong bagian komstir kita potong dan kita las sambung untuk menegakkan sudutnya. Kita proses penegakan komstir, kita potong dari sini. Jangan khawatir yang pikirnya bang kok nantinya komstirnya nanti takut goyang, tahu nggak, lu tenang aja bos. Ini semua dipasang dengan hati-hati dan insya Allah presisi. Ini dia proses perapatannya atau perubahan sudut komstirnya, atas 2 jari dan bawah 1 jari ya. Kita las. Setelah kita las, kita bersihkan lasannya. Itu lumayan ya, lumayan longgar. Kita lihat itu lumayan longgar pengelasannya atau pemotongannya. Dibersihkan tai atau pupuk bekas lasannya ya, besi yang enggak. Kita lanjutin dia penampakannya setelah dilas. Dan ini dia penampakan motor setengah jadi ya. Nanti kita bawa pulang, kita bersihkan dan kita rapihkan sedikit-sedikit, atau kita cat body-bodinya yang bekas lasan-lasan. Dan ini dia proses penyetutan motor trail. Banyak yang ngeliatin guys, katanya motor albino nggak apa-apa, yang penting kita pede. Motor trail apa aja yang penting jalan toh. Nah ini dia penampakannya setelah di bengkel las selama 1,5 bulan ya. Masih acak-acakan banget, masih kotor bekas lasannya. Nanti kita rapihkan, lalu kemudian adalah pemasangan ini nih, apa sih, shock. Jadi gue pengen ngetinggiin si armnya itu lebih bawah biar lebih ngejengking gitu, gimana ya, biar lebih atas nantinya, enak banget dah pokoknya. Biar nanti terabasan tuh enak, gak mentok sama batu-batu ya. Kita copotin, gue ngerjain sendiri aja. Dan lanjut yaitu proses pengecetan kerangka. Sekalian dicopot tadi armnya, sekalian kita cat kerangkanya menggunakan Velux. Gak apa-apa, yang penting hasilnya lumayan bagus ya. Kita lanjut, kita pilok, kita cepetin aja biar nggak makan waktu banyak. Kita cepetin proses pemilokan kerangka ini. Dempulannya masih jelek banget, acak-acakan. Nanti kita rapin deh, yang penting motor bisa jalan aja dulu. Dari kekurangan-kurangannya kita sambil sedikit-sedikit berjalan. Kekurangannya kita rapihkan sambil
merasakan rasanya motor trail fiction itu gimana ya. Sedikit-sedikit kita rapikan, kita pasang spakbor belakangnya, kita pasang baut-bautnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi pohon toge. Ya enggak dong, lama-lama menjadi bukit. Kita pasang, kita pasang. Setelah kita pasang spakbornya, yaitu adalah spakbornya selanjutnya adalah pemasangan. Oh, selanjutnya adalah review. Ini dia hasilnya setelah dicat ya guys. Setelah dicat hasilnya seperti ini. Lanjut kita pemasangan. Kita nge-review lagi ya. Ini dia penampakannya Vixen setelah ditinggikan soknya ya, hasilnya. Keren banget, Pak. Lebih atas gitu, lebih semok lah gitu. Lanjut yaitu pemasangan skandar yang habis dicat. Karena kita nggak beli skandarnya, kita cuma nyambung aja. Custom lah kenanya. Kita custom di bengkel lasnya. Kita standar bawaan Vixen, kita tambah batangan besi. Lalu kita bersihkan, kita pilox, kita pasang. Setelah dipasang akan seperti ini jadinya guys. Tuh, bisa kan? Tuh, goyang-goyang. Nah, lanjut yaitu pemasangan full step. Sebenarnya gue sia-sia sih kerja ini karena masangnya itu 2 kali gitu loh. Tahu begitu mah nanti yang video awal itu gue nggak pasang full stepnya ya, gue biarin aja gitu di rumah. Tapi berhubung tukang bengkelnya agak jauh dari rumah, ya udahlah. Selanjutnya adalah pemasangan mesin guys. Mesinnya kita naikin lagi. Kita naikin lagi, kita pasang. Ini gue agak kesulitan karena gue naikin mesin sendirian. Yang teman-teman itu pada kerja, gue masang mesin sendirian ya. Gue pasang dengan bingungnya, dengan segala upaya gue coba menaikkan mesin. Ternyata sulit guys kalau sendirian. Dan ini dia mesinnya sudah terpasang rapih ya. Dan terpasang dengan bantuan teman-teman. Semuanya doa kalian. Akhirnya gue bisa naikin mesin. Enggak dong, biasa aja. Naikin mesin. Kita cek-cek lagi apakah ada yang kurang presisi, kurang tepat. Lanjut kita pemasangan full step. Dan ini dia hasil dari modifan Vixen Supermoto. Nah, itu dia motornya. Kita belum pasang wrapping ya, wrapping, kita belum pasang stiker dekal. Dan itu dia, kita pasang lampu-lampu seperti biasa supaya enak gitu buat jalan. Ini dia penampakannya Vixen Supermoto. Sedikit demi sedikit. Itu dia lagi, ada lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang belum subscribe dong ya. Kita lanjut ke next video review Vixen lengkap. Dadah.